Eh, izin tes. Izin Bapak Ibu peserta Zoom, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Sampun, Bu. Oke, sampun. Bagus, Eh, Bu. Oke, matur suwun semua. Mohon izin Bapak Ibu peserta Zoom, mungkin eh, kita menunggu lagi beberapa menit untuk menunggu kehadiran atau join Zoom dari pihak inspektorat nih Bapak Ibu nih. Eh, Kenten lagi sebentar manten. Yang tunggu untuk inspektorat karena durung join niki. Kenten yang hubungi dungun. Jantas the boss.
Izin Bapak Ibu peserta rapat. Izin Bapak Ibu peserta rapat, yang mungkin akan memulai acara forum perangkat daerah untuk dinas sosial pada tanggal 3 Maret 2025 niki. Apakah suara tiang kedengaran ya Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu. Izin, masuk bagus Bu. Oke. Karena niki berhubung dari inspektorat belum ada yang merespon, mungkin acara forum pada hari ini tiang mulai sambil menunggu ya Bapak Ibu dari inspektorat, biar tidak terlalu lama. Niki sudah lewat 12 menit niki acaranya dari waktu mulainya. Izin Bapak Ibu, acara tiang mau mulai nggih. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dan perkenannya Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun online via Zoom meeting. Saya pada hari ini ditugaskan mendampingi pemimpin forum untuk menjadi moderator pada kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2025 hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung yang diwakili pada hari ini, yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ibu Ana Agung Istri Agung Suwandewi, yang juga selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati, sesuai undangan, mungkin belum ikut Zoom, Ketua Komisi 4 atau yang Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili, Inspektorat Kabupaten Badung atau yang mewakili, Bapeda Kabupaten Badung atau yang mewakili, BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili pada hari ini, Disduk Capil kayaknya Niki durung join juga, Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Dinas Pengendalian Penduduk KB atau yang mewakili, Disdikpora Kabupaten Badung atau yang mewakili, BPBD Kabupaten Badung atau yang mewakili, Satpol PP Kabupaten Badung atau mewakili, terus dari Pertuni, Komda Lansia dan YPAC Bali atau yang mewakili. Dan para kepala bidang, para JF, dan jajaran staf Dinas Sosial Kabupaten Badung yang ikut juga pada acara forum pagi hari ini secara di ruangan ini. Atas asung kerto warenugraha Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, baik melalui Zoom, daring, offline maupun online, di dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan saran dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2025. Untuk lebih lanjut, paparan materi akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung, yaitu Ibu Ana Agung Istri Agung Suwandewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terkait dengan Forum Perangkat Daerah untuk Dinas Sosial tahun anggaran 2026, permaklumkan untuk hari ini pemaparan dipaparkan oleh saya sendiri selaku Sekretaris Dinas Sosial karena pimpinan kami Bapak Kepala Dinas sedang menghadiri sidang paripurna istimewa. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja memaparkan
Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun anggaran 2026. Dasar hukum yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian di bawahnya ada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, di mana visinya yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerti Loke Bali. Kemudian misi yang diampu Dinas Sosial yaitu ada misi 1, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi adat seni dan budaya Bali. Kemudian di misi 2 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dari misi itu ada tujuan di masing-masing misi, yaitu untuk tujuan misi 1 yaitu terciptanya keharmonisan sosial dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian tujuan kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran tujuan misi 1 yaitu meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Di sini indikatornya yaitu cakupan pemberian bantuan sosial keagamaan. Kemudian sasaran tujuan untuk misi 2 yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat secara adil dan merata. Indikator dari sasaran tujuan misi 2 yaitu cakupan masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan sosial. Kemudian pengampu misi Kabupaten Badung tahun 2025 sampai 2029, yang mana misi 1 diampu oleh Badan Kesbangpol, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Sosial sendiri. Kemudian untuk misi 2 diampu oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM, dan Perdagangan, dan DP2KB P3A. Program-program strategis yang mendukung visi dan misi Bupati terpilih yaitu pemberian bantuan uang Hari Raya Suci Keagamaan kepada kakak miskin dan atau rentan miskin. Pemberian bantuan sosial non-tunai berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau data tunggal sosial ekonomi nasional yaitu DTSEN. Kemudian kita ke tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Badung, di mana tujuan yaitu meningkatnya kualitas penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, di mana indikatornya yaitu persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial 100%. Kemudian ke sasaran, di mana sasaran dari tusi kita yaitu 1, meningkatnya kelangsungan hidup, keberfungsian sosial, dan kemandirian PPKS. Kemudian yang kedua,
meningkatnya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan sosial umat beragama bagi masyarakat miskin dan atau rentan miskin. Yang keempat, meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Lanjut lagi kita ke tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung, di mana tugas pokok kita yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kemudian fungsinya di sini ada 5 fungsi, yaitu pertama perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, yang kedua pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, yang ketiga pelaksanaan administrasi di bidang sosial, kemudian yang keempat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kemudian masuk ke core business, yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2026 yaitu akselerasi pondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah. Kemudian lanjut ke prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2026, yaitu ada 9 prioritas. Yang pertama pangan, sandang, dan papan. Yang kedua kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Yang keempat adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima pariwisata. Yang keenam infrastruktur. Ketujuh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedelapan penataan ruang kawasan permukiman dan pengendalian penduduk. Serta yang terakhir yang kesembilan adalah lingkungan hidup dan kebencanaan. Baik, kita lanjut langsung ke standar teknis SPM bidang sosial. Standar teknis SPM bidang sosial ada 5, yaitu yang pertama rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Kemudian yang kedua, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Yang ketiga, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Yang keempat, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Dan yang terakhir, SPM kami di Dinas Sosial yaitu perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah, kabupaten atau kota. Kemudian kami akan tunjukkan sedikit grafik terkait dengan kondisi kemiskinan Kabupaten Badung 2020 sampai 2024. Di sana ada grafik persentase penduduk miskin, kemudian lanjut ada indeks keparahan kemiskinan, kemudian indeks kedalaman kemiskinan. Di mana statistik kemiskinan di Kabupaten Badung, yaitu untuk persentase penduduk miskin, terakhir di 2024 kita berada di 2,23%. Kemudian untuk indeks kedalaman kemiskinan kita berada di 0,32% di tahun 2024 dan indeks keparahan kemiskinan ada di 0,07%. Lanjut
permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perangkat daerah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu tentunya ada masalah internal dan eksternal yang kami hadapi di Dinas Sosial. Berikut kami paparkan sedikit terkait masalah internal yang kami hadapi, yaitu yang pertama masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial. Kemudian yang kedua, belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan. Dan yang ketiga, yaitu belum maksimalnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung. Kemudian permasalahan eksternalnya ada beberapa yang harus memang dikoordinasikan keluar terkait dengan satu, belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti lembaga permasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial. Kemudian yang kedua, belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan swasta, serta masyarakat. Kemudian belum optimalnya partisipasi masyarakat aparat desa dalam memberikan data yang berkualitas terkait peningkatan kesejahteraan sosial. Kemudian masih rendahnya tingkat partisipasi kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu masih adanya tumpang tindih kewenangan penanganan permasalahan sosial. Kemudian lanjut ke arah kebijakan, yaitu yang pertama penyusunan produk hukum terkait dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung yang berpedoman pada basis data. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran aktif dan fungsi sumber-sumber kesejahteraan sosial atau pilar-pilar sosial yang di dalamnya ada TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, dan Tagana. Kemudian yang ketiga, diperlukan tenaga updating basis data kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung. Kemudian masuk ke rumusan program kegiatan, subkegiatan tahun 2026. Kami di Dinas Sosial Kabupaten Badung memiliki 5 program dengan 11 kegiatan dan 28 subkegiatan. Jadi program yang pertama program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kemudian ada kegiatan di sana perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Subkegiatannya ada 2, yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah. Kemudian kegiatan kedua ada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, di mana ada subkegiatan di sana yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kemudian yang ketiga kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Di sana ada 4 subkegiatan yaitu penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan subkegiatan penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan konsultasi SKPD. Kemudian masuk ke program kedua yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, di mana ada kegiatan pengadaan barang milik daerah dan penunjang urusan pemerintahan. Terbagi di beberapa subkegiatan yaitu subkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan,
Kemudian sub kegiatan pengadaan mebel dan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Kemudian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, ada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kemudian sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah. Di sana ada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas operasional atau lapangan. Kemudian ada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Dan ada sub kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan bangunan lainnya. Kemudian di program pemberdayaan sosial, ada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota, di mana subkegiatannya yaitu 1. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga, kewenangan kabupaten kota. Dan yang kedua adalah subkegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial, kelembagaan masyarakat, kewenangan kabupaten kota. Kemudian ada program rehabilitasi sosial. Ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Di mana kegiatan ini terbagi lagi menjadi subkegiatan, yaitu ada penyediaan alat bantu, kemudian ada pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, kemudian ada subkegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Kemudian yang kegiatan kedua yaitu kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan nafsa di luar panti sosial. Di sana ada sub kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan, kemudian penyediaan permakanan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian ada sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten kota. Kemudian ada program perlindungan dan jaminan sosial. Ada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota, di mana ada 3 subkegiatan di sana, yaitu yang pertama pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota, kemudian subkegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota, dan subkegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Kemudian yang terakhir ada program penanganan bencana. Kegiatannya adalah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota, di mana ada sub kegiatan penyediaan makanan dan sub kegiatan pelayanan dukungan psikososial. Kemudian lanjut dengan pagu anggaran. Di sini untuk dinas sosial, pagu untuk rancangan RKPD 2026 masih mengacu ke pagu indikatif 2025 di nominal 28 miliar sekian. Sesuai dengan yang kami tayangkan. 28, sekian miliar. Kemudian di masing-masing program kegiatan subkegiatan yaitu
seperti yang kami tayangkan. Next. Lanjut lagi, lanjut. Ya, sudah langsung. Ya, next. Ya, sampai di terakhir program penanganan bencana. Ya, sudah. Baiklah, Bapak Ibu, undangan via Zoom meeting, mungkin itu pemaparan tadi berkaitan dengan Renja 2026 untuk Dinas Sosial Kabupaten Badung yang bisa saya paparkan. Untuk kedepannya sebagai penyelarasan, penyempurnaan, mungkin nanti dipandu oleh moderator, mungkin ada masukan, saran dari Bapak Ibu undangan. Nanti kami persilakan dan waktu kami kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih atas paparan untuk dari Ibu Sekdis Dinas Sosial. Selanjutnya kita akan beranjak ke agenda berikutnya, yaitu agenda sesi diskusi, di mana sebelum diskusi saya selaku moderator mewakili Dinas Sosial mohon arahan dari Bapeda selaku koordinator pelaksana forum perangkat daerah tahun 2025, serta mohon masukan saran yang sebanyak-banyaknya kepada peserta Zoom yang mengikuti pada hari ini untuk penyempurnaan rancangan awal dari rencana kerja perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2026, sehingga akan menjadi rancangan yang lebih baik. Dengan berpedoman di mana rancangan perangkat daerah ini berpedoman pada rancangan awal RKPD tahun 2026. Mungkin sedikit teknis untuk diskusi bagi penanya, diharapkan untuk bisa menekan ikon reaction raise hand atau langsung bicara di fitur Zoom ada, terus ataupun sembari menunggu penanya sebelumnya diperkenankan juga untuk menulis di kolom chat fitur Zoom. Kami persilahkan. Baik, mohon izin Ibu moderator, Ibu Desa. Oke. Kami dari Silakan. Bapeda. Om Iya, Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang berkesempatan hadir pada ini atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Sosial. Yang kami hormati para pimpinan asosiasi profesi, lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung, serta seluruh forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Sesanti amal bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketawaran anugerahnya, maka pada hari ini kita tetap bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini Senin 3 Maret 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini antara lain yang pertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKP di kabupaten di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, sehubungan dengan masa peralihan kepemimpinan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, difokuskan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih yang baru dilantik, serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagaimana tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Tadi sudah disampaikan penjabaran visi misinya. Tentu juga kami juga menyampaikan mungkin hampir sama ya. Setelah kami lakukan pemetaan, Dinas Sosial itu mengampu untuk misi pertama yaitu memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali dengan tujuan terciptanya keharmonisan sosial dan kerukunan antar umat beragama. Adapun sasarannya dari misi ini adalah meningkatnya kesejahteraan umat beragama melalui program strategis seperti pemberian bantuan uang hari raya keagamaan pada hari besar keagamaan pada setiap KK. Selain itu, Dinas Sosial juga hampir sama tadi sudah menyampaikan yaitu mengampu misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Kelema Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun sasaran dari misi ini adalah pemberian bantuan sosial non-tunai berbasis data kesehatan sosial. Nah, yang kami sampaikan ini mungkin juga tidak baku. Ini sebatas pemetaan kami. Silakan Dinas Sosial merancang lebih detail atau ada hal yang perlu dimasukkan untuk lebih terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran pada program prioritas. Nanti disampaikan pada saat verifikasi renja ataupun perangkat daerah dan pada saat pembahasan RPJMD. Yang kedua, program dan kegiatan dan subkegiatan pada SPD akan dibuka semua dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD dan juga untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum masuk pada Renstra dan Renja perangkat daerah. Nanti program kegiatan semua akan dibuka di SPD. Selanjutnya untuk Dinas Sosial agar memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026 yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi yang inklusif dan daya saing daerah. Tadi sudah disampaikan, juga program prioritas juga sudah disampaikan, kami tidak singgung lagi. Nah, dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain yaitu pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, usulan program kegiatan agar melengkapi KAK pra-RKA yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah disampaikan soft copy-nya tidak dicetak. Dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaan. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2026 dengan berpijak pada pagu tahun 2025 di luar dana hibah yang tidak rutin dan dana BKK dalam rangka untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat diantaranya gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan lain-lain. Di samping itu juga untuk pemenuhan program kegiatan SPM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tahun 2026 yang dilaksanakan di kecamatan beberapa waktu yang lalu. Yang selanjutnya, memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya, melaksanakan tagging atau penandaan terhadap program diantaranya pendagingan terhadap mandatory pendidikan karena di surat dari Kementerian Keuangan hampir di semua dinas ada untuk mandatory pendidikan. Selanjutnya belanja infrastruktur juga di semua dinas ada. Salah satunya itu adalah pemeliharaan gedung itu termasuk belanja infrastruktur. Yang selanjutnya belanja untuk SPM. Yang selanjutnya kegiatan stunting. Tentunya juga penanganan kemiskinan serta kegiatan program prioritas nasional. Yang keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda atau generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, prioritas nasional yang keenam,
membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini untuk penegangan nanti dari kami sudah memfasilitasi untuk sudah menyiapkan untuk penandaan terhadap hal-hal yang kami sampaikan. Selanjutnya, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah tahun 2025 ini semoga mendapat hasil renjak perangkat daerah yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih arahan, masukan, dan saran dari Bapak Kabid PPM, perwakilan dari Bapeda. Saya persilahkan Bapak Ibu peserta rapat Yasum untuk jika ada saran, masukan kami untuk penyempurnaan rancangan renja kami persilahkan. Mungkin dari Inspektorat ada masukan atau arahan untuk kami. Persilahkan, karena dari saya lihat Inspektorat sudah mengikuti Zoom pagi hari ini. Dan yang juga mohon terkait penganggaran juga masukan dan saran dari BPKAD kalau ada kami persilahkan. Oke. Oke, silakan Bapak Adi dari Bapeda. Saya persilakan untuk saran dan masukannya. Baik, terima kasih kepada moderator, kemudian yang terhormat Bu Sekretaris Dinas Sosial, kemudian Pak Kabid di bidang PPM, dan peserta forum PD dan lintas PD yang saya hormati. Mungkin kami dari fungsional perencana ingin menambahkan beberapa terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan renja PD untuk tahun 2026 ini. Yang pertama, ini terkait dengan program dan kegiatan yang dirancang di dalam renja 2026 ini setidaknya juga harus mengikuti atau memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang tercantum dalam dokumen teknokratik RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2026. Ini tentu berkaitan pula nanti dengan Renstra yang akan disusun oleh Dinas Sosial. Jadi ini sangat perlu diperhatikan karena apa yang dirancang oleh dalam Renja maupun Renstra nantinya itu harus sesuai dengan isu strategis dan permasalahan yang ada dalam dokumen teknokratik RPJMD. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk indikator kinerja program dan kegiatan. Ini karena di subkegiatan ini dalam Kemendagri sudah ditentukan indikator-indikator kinerja yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian yang menjadi permasalahan atau yang sering menjadi permasalahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah indikator kinerja program dan kegiatan. Karena ini tidak ada panduannya. Jadi kami mohon nanti kita berdiskusi juga bahwa untuk indikator program dan kegiatan itu setidaknya dalam bentuk SMART gitu. Artinya dapat terukur, mempunyai tujuan yang jelas, kemudian realistis dan dapat dicapai, kemudian relevan, kemudian mempunyai rentang waktu penyelesaian. Ini yang perlu kita bicarakan bersama, karena seringkali kita melihat bahwa indikator kinerja yang disusun itu tidak smart gitu, kadang-kadang tidak terukur dan seterusnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan efisiensi anggaran ini mungkin perlu menjadi perhatian, mulai dengan perubahan 2025 sampai dengan selanjutnya ini tentu kita perlu menyesuaikan anggaran sehingga perencanaan dari perangkat daerah itu sesuai dengan target yang akan dicapai kan gitu. Itu terkait dengan Impres 1 tahun 2025,
kemudian surat edaran dari Mendagri. Itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan efisiensi. Ini tentu akan terjadi perubahan di dalam rencana dokumen renja maupun registra nantinya. Kemudian yang kami belum dapat informasi dari paparan tadi bahwa terkait dengan program prioritas Bupati, yaitu terkait dengan rumah pemberdayaan janda utama. Ini belum yang dapatkan informasinya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana program-program yang dirancang untuk mendukung program yang dicantum yang diprioritaskan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Terutama ada 2 program sebenarnya, rumah pemberdayaan janda utama dan kemudian pemberian uang hari raya 2 juta per kakak. Ini yang perlu diselaraskan, kemudian dicantumkan juga di dalam dokumen renjanya, kemudian dokumen tentu juga nanti di dalam dokumen registra. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Bu Sekretaris, kemudian Bu Moderator atas waktu yang diberikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih masukan dan saran dari Bapak Adi. Mungkin apa langsung Ibu mungkin ditanggapi saran Ibu Sekdis, apa kami memberikan pertanyaan lagi satu? Penanya. Tiang Flormoon, jika ada yang bertanya mungkin lagi satu biar bisa ditanggapi sarang Ibu Sekdis atau sarang Bapak Ibu pejabat Dinas Sosial. Tiang persilakan kalau memang ada pertanyaan lagi. Om Swastiastu. Silakan Om Swastiastu. Yes, semua Ibu Moderator dan Ibu Sekdis. Perkenalkan, Tiang Harisandi dari Sekretaris Pertuni Badung yang hari ini juga diundang untuk menyaksikan Zoom dari Dinas Sosial. Niki, terima kasih banyak. Di sini mungkin Tiang selaku perwakilan dari teman-teman Pertuni ingin juga mengembangkan saran ataupun mungkin juga pertanyaan. Tadi Tiang sudah menyimak beberapa poin-poin yang disampaikan dan kebetulan tadi juga disinggung tentang kesejahteraan ya, tentang program prioritas dari Pak Bupati yang baru Nike, tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, untuk kedepannya kami atau saya dan teman-teman difabel yang ada di Kabupaten Badung, Nike berharap kedepannya program-program prioritas yang ada bisa dapat benar-benar dijalankan dan menyentuh semua kalangan ya, termasuk teman-teman dengan disabilitas, dan yang terutama adalah di pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karena masih banyak yang temui juga teman-teman dari disabilitas yang belum mendapat pendidikan yang semestinya. Lalu juga di bagian lapangan kerja juga yang masih sedikit atau mungkin masih belum banyak perubahan dari tahun ke tahun. Semoga bisa nanti ke depannya gitu, tidak hanya memberikan bantuan tunai saja, tapi juga bisa memberikan pelatihan skill dan membuka wadah untuk teman-teman disabilitas bisa memiliki kemandirian ekonomi dari lapangan pekerjaan yang tersedia, karena teman-teman juga banyak yang sudah mempunyai skill-skill yang mereka pelajari dan juga ada yang sampai sudah lulus dari sarjana. Semoga ada kesempatan untuk teman-teman difabel nanti bisa ikut berkontribusi untuk membangun pemerintah daerah Badung khususnya. Kenten Bu, dan untuk kesehatan nanti saya harap juga ada pelatihan untuk para perawat ataupun stakeholder yang ada di layanan kesehatan, bagaimana mereka bisa melayani teman-teman difabel dengan akses gitu, agar tidak ada lagi diskriminasi di kalangan teman-teman difabel yang ingin mengakses kesehatan. Dan kebetulan kan ini rencana pemerintah juga pusat juga ada yang namanya pajak kesehatan
di hari ulang tahun yang bersangkutan nih, karena masih banyak juga teman-teman yang terhambat nih dalam mengakses kesehatan yang semestinya gitu. Enten Bu, dari saya terima kasih untuk kesempatannya Ibu Moderator dan Ibu Sekdis yang ada di ruang ini. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pertuni. Mungkin sekarang Ibu Sekretaris selaku pemimpin forum untuk memberikan tanggapan di mana yang mana akan dibantu juga atau ditambahkan oleh bidang masing-masing. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi yang dari Pak Adi dulu, yang pertama dari Pak Kabidnya. Jadi usulannya saran nanti kita menyesuaikan sesuai dengan pedoman untuk penyelarasan renjanya. Kemudian dari Pak Adi berkaitan dengan janji politik ya Pak ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan pemberian tunjangan hari raya. Memang baru saja kami mendapatkan informasi juga langsung berkaitan dengan surat pendataan bantuan hari raya. Ini langsung dari Pak Sekda. Jadi kami sudah berproses berkaitan dengan tunjangan hari raya karena untuk pengampunya untuk tunjangan hari raya ini bukan semata-mata di dinas sosial saja Pak. Jadi kami mempunyai batasan juga berkaitan dengan data yang kami punya, sehingga ini tidak dinas sosial saja mungkin yang akan melaksanakan. Kemungkinan seperti itu, tetapi arahan Pak Sekda kami sudah berproses berkaitan dengan pendataan dulu. Nanti lebih lanjut akan ada perintah seperti apa dari pimpinan. Seperti ini kemudian yang kedua berkaitan dengan rumah berdaya Jana Mahotama. Nike berkaitan dengan efisiensi tentunya. Sehingga kami pending dulu karena ada SE Mendagri yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada pengusulan DED. Jadi mulai dari FS, DED seperti itu masih tidak diperbolehkan, sehingga kami pending dulu untuk kebijakan pimpinan seperti ini. Kemudian yang dari Pertuni mungkin bisa kami jawab berkaitan dengan difabel, bukan saja Pertuni, masih banyak organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Badung. Mungkin kami akan bergantian nanti memberikan pemenuhan hak terhadap disabilitas Kabupaten Badung karena mengingat juga anggaran, waktu pelaksanaan juga yang tidak mungkin kami bisa laksanakan sekaligus seperti itu. Misalnya seperti kemarin-kemarin kami juga sudah melaksanakan program pemberdayaan berkaitan dengan memberikan keterampilan terhadap Pertuni untuk pijit spa seperti itu. Kemudian gantian lagi dengan organisasi difabel lainnya untuk yang untuk difabel lainnya mungkin ada kursus menjahit, mungkin ada untuk membuat desain pakaian. Itu sudah kami
lakukan itu. Artinya berkaitan dengan pemenuhan apa yang menjadi hak disabilitas di Kabupaten Badung sudah kami penuhi. Hanya saja memang waktunya dan keterbatasan anggaran yang tidak bisa kami lakukan sekaligus setiap tahunnya seperti itu. Jadi memang ada mana yang prioritas kami prioritaskan, kemudian gantian kami memberikan pemenuhan itu berkaitan dengan mungkin untuk keberlangsungan hidup mungkin itu semoga nanti kami akan koordinasikan dengan Dinas Perinaker berkaitan dengan tenaga kerja disabilitas Kabupaten Badung untuk selanjutnya seperti apa. Dan yang kemarin juga pada saat Bapak Menteri berkunjung ke Kabupaten Badung juga telah banyak juga disabilitas kita di Kabupaten Badung yang sudah diterima bekerja dan sudah melakukan perjanjian MOU dengan pabrik Krishna di Krishna oleh-oleh di Tuban. Mungkin itu bertahap, mungkin karena seleksinya yang memang internal seperti itu, tahu dengan kebutuhan kepentingan perusahaan itu. Mungkin dari Perinaker juga kami akan tetap berkoordinasi agar difabel yang ada di Kabupaten Badung bisa dijadikan tenaga kerja. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Waktunya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Sekdis atas tanggapannya. Kalau ada tanggapan atau tambahan dari Bapak Ibu Kabid atau JF, saya persilahkan untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu setelah Zoom, mungkin ada sesi diskusi yang buka lagi sekali, yang persilahkan jika ada pertanyaan, usul, saran untuk penyempurnaan dokumen kami di Dinas Sosial, saya persilahkan untuk 3 penanya mungkin. Yang persilahkan. Mungkin dari Dinas Kesehatan ada tanggapan juga, kita cross cutting terkait pertanyaan dari difabel tadi. Mungkin ada tanggapan mungkin Dari Perinaker. Izin kami menyampaikan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih atas masukan dari Pertuni ya Pak siapa tadi dia dari Pertuni nggih. Dari Pertuni Pak Hari Sandi nggih. Terima kasih Bapak masukannya, memang benar untuk pelayanan disabilitas memang akan semua masyarakat sesuai dengan tanggal kelahirannya akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kami juga sudah menyiapkan ya, mengadakan persiapan terkait hal tersebut baik dari segi alkes, sarana prasarana, kemudian tenaga medis dan paramedis yang ada, kami sudah mengkondisikan. Nah, untuk pelatihannya kami akan mengkoordinasikan lebih lanjut kepada bidang pengampu terkait Niki. Memang terkait untuk pelayanan disabilitas, memang benar Niki memang harus kita ada pelatihan tersendiri ya mungkin untuk Niki. Terima kasih loh Bapak Kenten, masukannya akan kami sampaikan kepada bidang terkait. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Dinas Kesehatan. Dengan Ibu Sirel dengan Mangtri Bu di Terima kasih Bu Mangtri atas komentar atau tanggapan yang artinya membantu kami menanggapi terkait kesehatan difabelnya. Dan tadi juga dari difabel juga menanyakan terkait pendidikan. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada tanggapan untuk membantu kami menanggapi pertanyaan dari Pertuni. Silakan. Perinaker. Perinaker nggak ada. Halo. Bapak, persilakan. Kami dari Dinas Pendidikan, Bu, perwakilan pendidikan.
Silakan dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ide Bagus Oka ya. Oke. Silakan Bapak. Baik Bu, jadi yang terhormat Ibu Sekdis, yang hanya menambahkan sedikit saja Bu. Jadi untuk mengenai kalau kita di Dinas Pendidikan kan ada program bantuan siswa tidak mampu. Nah di sana salah satu persyaratan untuk mendapat bantuan itu ada yang namanya mencari kartu KPS dan yang sudah terdaftar di dalam DTKS. Nah, di dalam program bantuan tidak mampu ini, salah satu untuk mendapatkan bantuan itu harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, berapa lama siswa yang harus mengurus DTKS itu harus mendapat kartu itu? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Ya, terima kasih Bu. Oke. Mungkin langsung kita tanggapi nggih Bu nggih. Terkait permohonan data tidak mampu yang ada di data DTKS. Mungkin Ibu mau nanggapi saat napi bidang yang menangani. Langsung Persilakan. Dikit aja Bu, Ibu. Dikit aja. Iya, langsung. Izin Bu Sekdis, Bu Desa sebagai moderator. Matur suksemo, sudah kedengaran ya? Matur suksemo atas pertanyaan dari Pak Ida Bagus, dari Dinas Pendidikan. Izin Dirjang menjawab. Selama ini kita mungkin sudah sering melakukan koordinasi masalah KIP nih. Memang kami Dinas Sosial Nike ranahnya untuk memberikan surat rekomendasi bahwa anak yang bersangkutan itu ada di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dari data itu dipersilakan untuk dari Dinas Pendidikan untuk bisa melakukan verif. Kemudian di data dapudiknya bagaimana, Nike disilahkan. Nah, untuk pemberian surat keterangan Nike tidak lama. Paling kalau memang sudah lengkap memberikan data kartu keluarganya itu bisa kami cek di DTKS. Kemudian langsung dibuatkan surat keterangan atau surat rekomendasi keterangan bahwa berada dalam DTKS nih Kementerian. Mungkin wenten diskusi lanjut malih nih ke Pak Teguh Saji. Terus nih ke Pak Desa. Izin Bapak dari Disdik, Bapak Ide Bagus Oke. Mungkin napi yang dipertanyakan tadi ada sampun kejawab oleh Ibu Kabid kami Kabid Jamsos. Jika memang wenten ada diskusi lagi memang perlu ditanyakan, mungkin bisa komunikasi malih sareng Ibu Kabidnya. Apa cukup seperti ini ke? Sudah cukup jawaban? Untuk sementara cukup Bu ya. Cukup Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baiklah, mungkin wenten ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta Zoom. Biar kami lebih bisa menyempurnakan lagi dokumen kami dengan masukan-masukan, karena sangat penting nih karena untuk sebagai kontrol sarang verifikasi kami terkait apa yang kami buat nanti. Jika wenten kami persilahkan lagi untuk dua penanya mungkin. Kami persilahkan.
Enten nggih. Pas saja lah. Nggih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara forum akan yang untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab akan yang tutup nggih Bapak Ibu nggih. Kalau emang tidak ada nggih. Nggih. Sesi diskusi tiang tutup. Artinya pertama tiang sampaikan banyak terima kasih atas masukan saran yang sudah diberikan. Itu lumayan banyak niki. Artinya dari masukan dan saran yang sudah disampaikan ada beberapa yang dapat yang simpulkan, yaitu terkait teknis kami di Dinas Sosial menyusun rancangan kerja tahun 2026 yang harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Mabada, dan kami juga harus memfasilitasi atau memperhatikan pokir dan mengakomodir perhatikan asmas. Banyak sudah disampaikan sama Pak Kabid, serta tambahan masukan dari Bapak Adi, dari Bapeda terkait program kerja yang harus memperhatikan isu-isu strategis. Mungkin itu akan kami sempurnakan lagi. Dan terkait rumah janamah utama, mungkin pada saat kita membahas RPJM bisa dibahas, karena seperti yang disampaikan sama sekretaris kami ada edaran atau aturan terkait efisiensi yang mungkin ada kendala di sana untuk melaksanakan program strategisnya Bapak Bupati. Perlu kita bicarakan lagi, dan masukannya terkait program indikator program kegiatan yang harus smart. Terima kasih dan mohon masukan juga nanti pada saat penyusunan agar programnya niki kan memang tidak di standar ya, yang di standar sama Kepmennya. Artinya biar kami di dinas dan pada saat evaluasi biar tidak terus ada rekomendasi atau temuan yang selalu dibilang tidak smart ya istilahnya nggih. Terus yang kedua terkait masukan dan saran terima kasih dari Bapak Harisandi dari Pertuni, yang mana akan kami sebagai referensi dan masukan kami untuk merancang aksi kami, yaitu di program kegiatan kami untuk lebih memvariasikan atau beragam program kegiatan untuk, kalau yang tidak salah nanggap, untuk pemberdayaan, karena di sini Bapaknya menekankan untuk kemandirian ya, dan sangat pas dengan sasaran kami untuk meningkatkan kelangsungan keberfungsian dan kemandirian para PPKS. Itu akan kami sebagai bahan kami dalam penyusunan program kegiatan. Dan untuk kesehatan, Dinas Kesehatan dan Distrik, terima kasih masukannya. Untuk keterangan tidak mampu DTKS, mungkin untuk lebih detail dan teknisnya bisa langsung ke bidang Linjamsos yang menangani. Mungkin itu simpulan yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Dan sebagai penutup pada akhir kesempatan ini, izinkan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf jika ada dalam keberlangsungan terdapat kekurangan maupun kendala yang sekiranya membuat ketidaknyamanan Bapak Ibu. Atas asung kerda warunugraha ide sang yang widiwasa, maka acara Forum Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2025 saya tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Desa. Terima kasih Bapak.